Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Yulia Trihandini, NPM 2005170256P, mahasiswi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan dan laporan audit. Apa itu laporan keuangan dan laporan audit? Pasti teman-teman sekalian sudah pada tahu kan? Ya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kinerja pada perusahaan tersebut. Dan sedangkan laporan audit adalah laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip angkutan yang berlaku secara umum. Topik pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Yang kedua, manfaat audit. Ketiga, pemisahan tanggung jawab manajemen dan audit. Yang keempat yaitu laporan audit, dan yang terakhir yaitu arti wajar atau fair dalam auditing. Topik pembahasan yang pertama yaitu alasan perlunya audit atas laporan keuangan, yaitu yang pertama, perbedaan kepentingan. Ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen dengan pemakai atau user pada laporan keuangan. Yang kedua yaitu konsekuensi. Mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi banyak informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tingginya resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Yang terakhir yaitu keterbatasan akses atau remoteness. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Topik pembahasan yang kedua yaitu manfaat audit. Manfaat audit ada dari sisi ekonomis, yaitu yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kejujuran, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan yang keempat yaitu mendorong efisiensi pasar modal. Ada dari sisi pengawasan, yaitu yang pertama preventive control, yang kedua detective control, dan yang ketiga reporting control. Topik selanjutnya yaitu pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditing. Pada tanggung jawab utama manajemen yaitu membuat laporan keuangan, yang pada auditor independen yaitu mengaudit laporan keuangan. Pada hasil akhirnya manajemen yaitu laporan keuangan dan auditor independen yaitu laporan audit independen. Dan yang terakhir yaitu kriteria dasar tanggung jawab. Pada manajemen yaitu standar akuntansi keuangan, dan pada auditor independen yaitu standar auditing. Topik pembahasan selanjutnya yaitu laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam laporan audit. Yaitu yang pertama ada nama, yang kedua judul, yang ketiga nomor laporan, keempat pihak yang dituju, yang kelima paragraf pengantar, yang keenam yaitu paragraf lingkup audit, yang ketujuh paragraf pendapat, kedelapan yaitu nama manajer dasar audit, kesembilan yaitu ada tanda tangan, kesepuluh nomor register dari akuntan publik, dan yang terakhir yaitu tanggal laporan audit. Topik pembahasan yang terakhir yaitu arti wajar atau fair dalam auditing. Menurut auditing, kata wajar berarti bebas dari keraguan-raguan dan tidak kejujuran dan lengkap informasinya. Ada 5 jenis pendapat atau opini dari auditor, yaitu yang pertama opini wajar tanpa pengecualian, yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian, yang ketiga yaitu opini audit tidak wajar, yang keempat yaitu opini audit tidak memberikan pendapat, dan yang terakhir yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan penjelas. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.